السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakum. Kita teruskan 3 orang yang diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Yang pertama sudah kita sampaikan, mudminul khamr, pecandu minum-minuman keras. Kemudian yang kedua, wal'akuh, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu bahwa durhaka kepada kedua orang tua ini merupakan dosa dari dosa yang sangat besar. Bahkan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jangankan di akhirat, di dunia mereka merasakan sebagaimana ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani yu'ajjilahumullahu fid dunya wal akhirah. Isnani yu'ajjilahumullah al-bahyu wa uququl walidain. Ada 2 siksa yang dicepatkan oleh Allah sebelum nanti di akhirat. Yang pertama adalah orang yang melakukan kezaliman, wa uququl walidain, dan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena kita tahu bahwa kedurhakaan kepada kedua orang tua ini merupakan musibah terbesar. Karena besok di akhirat orang tersebut diancam dengan ancaman api neraka. Bahkan di dalam satu riwayat, bagaimana Alqamah, padahal dia orang yang ahli ibadah, tapi karena dia menyakiti orang tuanya, padahal dia sendiri kurang menyadari, akhirnya dia tidak sanggup mengucapkan kalimat tauhid sampai orang tuanya ridho. Maka dengan izin Allah, keridhaan orang tua merupakan keridhaan Allah juga. Murkanya orang tua merupakan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana aku sekarang ini? Apakah Allah benci atau Allah cinta kepada kamu?
Maka Nabi mengatakan, lihat bagaimana kamu terhadap orang tuamu. Kalau orang tuamu ridha, maka Allah pun ridha kepadamu. Tapi ingat, apabila orang tuamu murka, orang tuamu membencimu, maka sekarang pun Allah benci kepadamu. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ini tergantung dari ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah ini tergantung dari murkanya kedua orang tua. Malah ada satu nasihat yang sangat berharga, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan nasihat ini di dalam Al-Quran. Bagaimana Luqmanul Hakim memberikan satu mau'idhah, satu tarbiyah kepada anak-anaknya. Yang pertama, tanamkan tauhid, jauhi kesyirikan. Kemudian Luqmanul Hakim memberikan nasihat, dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencantumkan di dalam surah Al-Luqman, surah Luqman. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Kami wasiatkan kepada kedua orang tua untuk berbakti. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena ibunya telah mengandung dia dalam keadaan payah bertambah payah. Karena itu bersyukurlah kamu kepadaku, dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu, kepadaku tempat kembalimu. Artinya apa? Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, tapi dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka syukurnya kepada Allah tidak akan diterima. Atau mungkin sebaliknya, dia bersyukur kepada kedua orang tua, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah, maka syukurnya kepada kedua orang tua tidak akan diterima. Ini bertali berkelindan sampai Allah menggandengkan taatnya kepada Allah dan taatnya kepada kedua orang tua. Siapapun kita adalah orang tua, dan siapapun kita adalah anak. Karena itu kalau kita ingin supaya anak-anak kita ini berbakti kepada kita, hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan menyakiti, jangan membuat dia gusar, jangan membuat dia malah membenci kita disebabkan karena ulah kita. Usahakan kita selalu menyenangkan orang tua. Minta doanya, karena doa orang tua kepada anaknya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang saya hormati, kemudian berita-berita tentang kesengsaraan bagi pelaku durhaka kepada kedua orang tuanya cukup itu. Sudah banyak ceritanya, mana itu si maling kundang, mana itu si Alqamah, dan yang lainnya. Cerita-cerita di masyarakat, dan itu merupakan bukti konkret. Nah, hadirin yang saya hormati, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, waddayus alladhi yuqirru fi ahlihil khubusah, yaitu orang yang tidak punya cemburu, bahkan membiarkan kemesuman keluarganya. Allah karim. Istrinya berbuat serong, dia diam saja. Anak-anaknya melakukan kemaksiatan, bahkan tidak ada teguran. Anaknya pacaran di sana, pacaran di sini. Anaknya melakukan kemesuman, orang tuanya malah menutupi. Dan kadang-kadang mohon maaf, berapa banyak istri-istri
seorang muslim ya dititipkan kepada orang lain. Allah Karim, tidak ada cemburu. Kalau sudah seperti itu, pembiaran maksiat dalam keluarga ini, maka orang itu tidak akan masuk ke dalam surganya Allah, bahkan diancam dengan ancaman api neraka. Ini beratnya orang-orang yang melakukan dayus, pembiaran kemaksiatan di dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana caranya? Kita wajib untuk mendidik istri kita, anak-anak kita kepada didikan agama. Sehingga dia mengerti tentang mana hal yang halal yang harus dilakukan, mana yang haram yang wajib dijauhi. Dan jangan kita membiarkan keluarga kita berbuat maksiat. Begitu ada pembiaran maksiat, sementara kita tahu padahal kita punya kemampuan, haramallahu alaihil jannah, Allah mengharamkan dia untuk masuk ke dalam surga, alias dia akan menjadi penghuni api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah yang penting untuk kita ketahui bersama. Mudah-mudahan sekelumit ini ada manfaatnya, bahkan sebagai cambuk untuk meningkatkan iman, memperbanyak amal saleh, sehingga kita terhindar dari berbagai macam kemurkaan, yaitu diantaranya durhaka kepada kedua orang tua, ada pembiaran kemaksiatan dalam keluarga, dan ini yang menyebabkan orang itu diharamkan untuk masuk ke dalam surganya Allah, alias dia masuk ke dalam api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.